Warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku, Jumat Pahing ya. Menanggapi komentar saudara Kiara Teknik kaitannya dengan putus asa ya. Ketika saya mengalami stroke ringan sebelah kiri dan pandangan kabur, kadang mengeluh seolah-olah nggak ada gunanya dan tak kunjung sembuh. Mohon pengarahan Pak. Loh, yang perlu Anda lakukan ya, ketika Anda katakanlah kena penyakit ya, itu sebenarnya sederhana gitu ya. Ketika Anda sabar, penyakit Anda ini akan akan dicuci dosa kita gitu ya. Ketika kita sabar ditimpa penyakit ya, Tuhan akan menghapuskan dosa Anda. Semakin Anda sabar, semakin kita motivasi diri kita gitu. Siapa yang memotivasi diri Anda? Tidak ada. Orang itu akan melihat kita manakala kita itu sudah berada di dalam kejayaan. Kalau Anda berada di dalam proses, orang tidak akan melihat Anda ya. Jadi kalau misalkan teman-teman Jumat Pahing ya, kondisi Anda terpuruk ya, kondisi Anda kena penyakit macam-macam tidak sembuh-sembuh, dinikmati saja ya. Ada filosofi yang mengatakan bahwasanya bersahabatlah dengan rasa sakit sampai rasa sakit itu tidak kerasa gitu. Loh, kalau saya caranya itu sebenarnya sangat sederhana ya, supaya rasa sakit itu tidak terasa. Itu kuncinya sederhana. Kita tirakat yang mana tirakat itu sampai mengalahkan dari rasa sakit. Itu yang bisa Anda lakukan. Anda tidak akan mati ya. Ada tirakat itu tidak akan mati. Tidak ada ceritanya wong tirakat itu mati. Tidak ada. Nah, inilah yang harus kita bentuk ya. Jadi ketika Anda kena masalah ya, terus masalah tidak selesai, disitulah Anda ini dilatih untuk sabar. Disitulah Anda ini otak Anda ini dicuci untuk berpikir keras, untuk berpikir cerdas, untuk mengetahui ternyata ya, saya ini adalah manusia yang lemah ya. Ketika Anda sudah menyadari itu, maka akan timbul semangat, motivasi untuk belajar lagi ya. Mungkin selama ini ya, ketika Anda tidak kena masalah ya, Anda hanya berpikir bahwasanya tidak masalah ini. Ketika Anda kena masalah, Anda berpikir biasa-biasa saja, Anda merasa mampu dan sebagainya. Baru ketika Anda kena masalah, baru Anda tahu ternyata diri saya ini ternyata lemah ini. Ada sesuatu yang harus saya perbaiki di dalam diri saya. Loh, itulah. Jadi masalah itu adalah salah satu pengingat kita gitu ya. Masalah itu adalah salah satu petunjuk dari Tuhan supaya kita itu mengenal diri kita lebih dalam lagi. Itu masalah itu seperti itu. Jadi kalau teman-teman Jumat Pahing ya, Anda kena masalah, yang harus Anda lakukan adalah sabar. Sabar di sini bukan pasif ya, tapi sabar yang aktif ya. Masuk ke dalam diri, belajar ya, untuk menutupi kesalahan Anda dengan meningkatkan kualitas diri Anda. Loh ya, apa yang bisa Anda lakukan saat itu ketika kondisi terpuruk? Sudah lakukan. Kebanyakan kan orang tidak seperti itu. Dia hanya berpikir kaitannya dengan egonya gitu ya. Oh, saya harus kerja ini. Tapi ketika kondisi Anda lemah, tidak bisa beraktivitas, loh, itu Anda diajak untuk berpikir apa yang bisa Anda kerjakan dalam kondisi Anda seperti itu. Nah, kalau Anda mengeluh, itu tidak akan menyelesaikan masalah. Mengeluh itu tidak akan menyelesaikan masalah, justru akan menambah masalah Anda ya. Paham ya teman-teman Jumat Pahing? Jadi ketika Anda dihadapkan pada situasi dan kondisi semacam itu, di dalam situasi dan kondisi semacam itu pun juga akan ada peluang juga ya. Dengan catatan Anda mampu membaca keadaan,
Lah untuk mampu membaca keadaan ini kita harus bisa mengendalikan ego kita. Contoh misalkan, ya. Contoh misalkan, Anda jualan katakanlah punya toko gitu wis besar wis ya. Tiba-tiba bangkrut. Tutup total, jebret. Anda tidak punya modal. Ya, tidak punya modal sama sekali, tutup total. Terus di depan Anda ada yang nawari kerjaan. Anda jadi tukang cuci motor misalnya. Ya, kan jauh toh. Ya, ibarat langit dan bumi gitu. Apa yang harus Anda lakukan? Lah disitulah ambil kesempatan itu. Karena apa? Itu yang bisa Anda kerjakan untuk saat itu. Soal impian, cita-cita Anda nanti Anda pendam dulu. Jadikan itu sebagai semangat motivasi. Supaya Anda tidak lama-lama dalam kondisi terpuruk tadi. Timbul semangat. Ya, timbul semangat. Nah, nyuci sepeda ya, oleh bayaran setiap hari katakanlah 20.000 ya. Bersih wis gampang semuanya, sisa 20.000 ditabung. Ojo dintekno. Ditabung. Gawe modal. Kan seperti itu toh. Yang pertama Anda dapat ilmu tentang cuci motor. Yang kedua Anda bisa melatih kesabaran Anda. Loh iya, Anda bisa melatih kesabaran Anda. Yang ketiga Anda memiliki semangat juang jauh lebih tinggi daripada kondisi ketika Anda berada di puncak. Loh apa yang tidak enak gitu. Ketika kita bisa berpikir positif ya terhadap masalah yang menimpa diri kita, itu akan muncul ya, ide-ide seperti itu akan muncul ya, ide bisnis, strategi bisnis ya, langkah yang harus Anda lakukan, yang Anda kerjakan, itu akan muncul. Tapi kalau Anda berpikir negatif, semua itu tidak akan muncul ya, buntu ya. Ketika Anda ini berpikir negatif, makanya saya ajak Anda untuk berpikir positif. Apapun kondisi Anda ditaruh di dalam kondisi apapun, itu selalu ada. Anda bisa mencari rezeki. Selalu Anda bisa memaksimalkan semua potensi yang ada di dalam diri Anda. Dengan catatan, emosi bisa Anda kendalikan, amarah bisa Anda kendalikan. Lah semua itu, pengendalian diri itu muncul manakala ibadah tirakat Anda jalankan. Ya, semoga ini bisa memotivasi teman-teman. Jumat Pahing ya, dimanapun Anda berada. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.